Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kisah lucu Abu Nawas menjadi tabib dadakan. Di mana ia dapat menebak dan mengobati semua pasiennya bukan menggunakan ilmu hitam maupun ilmu goib. Namun Abu Nawas menggunakan akal pintar dan kejeniusannya untuk mengobati para pasiennya. Dan lucunya orang-orang yang berobat kepadanya percaya bahwa Abu Nawas mempunyai ilmu sakti mandraguna. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa di-subscribe dulu ya, supaya channel Baghdad History dapat terus berkembang dan menghibur dengan cerita dan kisah tokoh Islam lainnya. Dan berikut inilah kisahnya. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, keramaian pasar seperti biasa dipenuhi pedagang dan pembeli yang saling tawar-menawar. Namun, hari itu ada pemandangan tak biasa di sudut pasar. Sebuah papan kayu digantung di depan sebuah tenda kecil bertuliskan, Abu Nawas, tabib segala penyakit. Orang-orang yang mengenal Abu Nawas pun dibuat heran. Bukankah dia lebih dikenal karena kecerdikannya dalam berdebat dan mengelabui para pejabat istana? Sejak kapan Abu Nawas jadi tabib? Tanya seorang pedagang roti kepada kawannya. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum lebar kepada setiap orang yang melewati tendanya. Ia mengenakan jubah putih lusuh, membawa kantong kain penuh botol kecil berisi cairan aneh, dan sesekali mengibas-ngibaskan kipas dari daun lontar. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah ia memang ahli pengobatan sejak kecil. Padahal diam-diam, Abu Nawas sedang melancarkan akal cerdiknya. Orang sakit tak selalu karena penyakit, gumamnya, kadang karena hati, kadang karena perbuatan, dan terkadang karena satu sama lain. Hari kedua Abu Nawas membuka praktek sebagai tabib, seorang lelaki tua datang dengan wajah lesu dan mata sembab. Ia mengenakan jubah panjang yang berdebu dan duduk di bangku bambu di depan tenda. "Wahai tabib Abu Nawas," katanya pelan, "sudah 3 malam aku tak bisa tidur. Setiap kali aku pejamkan mata, jantungku berdebar-debar seperti dikejar sesuatu. Tidak ada nyeri, tidak ada luka. Tapi tubuhku lelah dan pikiranku kalut." Abu Nawas mengangguk-angguk, lalu pura-pura memeriksa denyut nadi lelaki itu. Ia menatap langit sebentar, kemudian memejamkan mata sejenak. "Ada sesuatu yang kau sembunyikan," katanya lirih, "dan apa yang kau sembunyikan itu membuat tubuhmu menolak untuk beristirahat." Lelaki tua itu terkejut, namun tak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, lalu memberi sekeping dirham dan berlalu sambil merenung. Keesokan harinya, seorang gadis muda datang ke tenda Abu Nawas. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Ia membawa sekeranjang buah delima sebagai ganti biaya pengobatan. "Wahai tabib Abu Nawas, aku sakit aneh. Setiap pagi, aku selalu muntah-muntah. Tapi hanya pagi saja. Setelah itu tubuhku lemas dan perutku nyeri," katanya lirih. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam, namun mulutnya tersenyum ramah. Ia menyentuh pergelangan tangan gadis itu, seperti sedang mengukur denyut nadinya. Ia kemudian mengambil selembar kain, mengusap kening si gadis, dan bergumam, "Tubuhmu tidak sakit, tapi hatimu menyimpan guncangan besar." Gadis itu menunduk dalam-dalam. Aku tidak tahu harus bicara pada siapa." Abu Nawas tidak menekannya, hanya memberinya sebotol ramuan herbal dari air mawar dan kapulaga. "Minumlah ini, dan datanglah lagi besok. Penyakitmu belum pada tubuhmu. Ia masih mengendap di jiwa." Hari keempat, seorang pemuda dibopong oleh 2 saudaranya ke tenda Abu Nawas. Kakinya tak bisa digerakkan, meskipun sebelumnya ia dikenal lincah dan kuat. Wajahnya gelisah, bukan karena sakit, tapi seperti orang yang menanggung beban pikiran. "Aku bangun tidur dan tak bisa berjalan," katanya cepat, "tidak ada luka, tidak ada jatuh. Tapi kedua kakiku lemas seperti mati rasa." Abu Nawas menatapnya dalam, lalu mengeluarkan seutas tali dan mengikatkannya longgar ke pergelangan kaki si pemuda. Ia menggoyangkannya perlahan sambil berkata, "Kaki tak akan melangkah jika hati menolak arah. Kau tahu kemana harus pergi, tapi kau menolaknya." Pemuda itu menahan napas, seolah Abu Nawas menelanjangi rahasia hatinya. Ia tidak menjawab sepatah kata pun, hanya menatap ke tanah dan menggenggam lututnya yang tak bisa digerakkan. Abu Nawas pun tahu, ketiga orang ini saling terhubung. Tapi bagaimana? Ia hanya butuh sedikit waktu lagi,
dan satu percakapan penting. Malam itu, Abu Nawas duduk sendiri di dalam tendanya, ditemani cahaya pelita dan sebotol cuka kurma. Di hadapannya, ia susun 3 buah kayu kecil berjajar, satu panjang, satu sedang, satu bengkok. Ia menatapnya lekat-lekat. Lelaki tua yang tak bisa tidur, gadis yang muntah tiap pagi, dan pemuda yang lumpuh mendadak, gumamnya. 3 gejala, 1 sumber. Tapi siapa yang menyimpan rahasia terdalam? Abu Nawas pun mulai bertanya-tanya kepada orang pasar secara halus. Ia menyebut ciri-ciri mereka tanpa menyebut nama, dan menemukan bahwa gadis itu adalah putri seorang juru tulis yang dahulu kaya. Lelaki tua pernah bekerja di rumah itu sebagai pembantu. Sedangkan pemuda lumpuh, dikenal pernah sering mondar-mandir di sekitar rumah mereka. Bahkan konon, sempat hendak melamar sang gadis. Ah, senyum licik muncul di wajah Abu Nawas. Seperti kisah yang saling menabrak dalam diam. Keesokan harinya, ia bersiap mempertemukan mereka, satu persatu, tanpa mereka sadari. Pagi itu, Abu Nawas mengirim 3 pesan berbeda melalui anak-anak kecil di pasar. Kepada lelaki tua, ia berkata, "Datanglah kembali, aku perlu melihat kemajuan tidurmu." Kepada gadis, ia menulis, "Ramuan perlu ditambah, datanglah pagi ini." Dan kepada pemuda lumpuh, "Ada kabar baik untuk kakimu, datanglah sebelum matahari tinggi." Ketiganya datang dengan waktu berbeda, tapi Abu Nawas sengaja menyusun mereka untuk bertemu tanpa mereka sadari. Pertama, lelaki tua duduk di dalam tenda, lalu Abu Nawas memintanya menunggu. Gadis datang beberapa saat kemudian, dan melihat lelaki itu. Ia menegang, tapi tak berkata apa-apa. Terakhir, pemuda itu dibopong masuk. Saat melihat gadis itu, wajahnya pucat. Dan saat melihat lelaki tua, ia menunduk dalam-dalam. Abu Nawas berdiri di tengah mereka, menyeringai kecil. 3 penyakit, 1 sebab. Tapi sebelum kuobati, kalian harus bicara jujur, kepada dirimu sendiri dan kepada yang lain. Suasana hening. Tapi dari ketiganya, ada yang mulai gelisah lebih dulu. Lelaki tua itu menatap Abu Nawas, lalu memandang gadis dan pemuda di hadapannya. Suaranya serak saat akhirnya berkata, Aku tidak tahan memendam ini lebih lama. Dulu aku bekerja di rumah ayah gadis ini. Suatu malam, aku melihat pemuda ini menyelinap ke taman belakang rumah. Pemuda itu tersentak, hendak membela diri, tapi lelaki tua melanjutkan, keesokan harinya, perhiasan istri tuanku hilang. Aku yang dituduh mencurinya, dan diusir tanpa sempat membela diri. Gadis itu menutup mulutnya, air matanya mulai menetes. Aku tahu engkau tak bersalah. Aku mendengar ayahku berkata pada ibuku, kalau beliau mencurigai orang lain, tapi tetap menyalahkanmu demi menjaga kehormatan keluarga. Pemuda yang lumpuh menunduk lebih dalam. Abu Nawas meliriknya tajam. Kau belum bicara. Jangan biarkan sakitmu menjadi hukuman dari lidah yang bungkam. Pemuda itu menggertakkan giginya. Ia tahu waktunya sudah habis. Pemuda itu menghela napas panjang, seakan menarik keberanian dari dasar dadanya. Ia menatap ketiga orang di sekitarnya, lalu berkata dengan suara pelan namun jelas, "Benar, malam itu aku menyelinap ke rumah." Gadis itu menahan napas. Lelaki tua memejamkan mata. "Aku datang bukan untuk mencuri. Aku ingin bertemu dengannya." Ia melirik gadis itu sekilas. "Aku ingin melamarnya, tapi aku tahu ayahnya tak akan mengizinkan karena aku hanya penjilid buku miskin. Maka aku datang diam-diam, membawa hadiah, sebuah gelang emas pemberian ibuku." Ia menunduk, menahan air mata. Tapi gelang itu hilang. Mungkin terjatuh. Esoknya ku dengar lelaki tua ini dituduh mencuri, dan aku tak berani bicara. Aku pengecut. Ketakutan menelanku hingga sekarang. Gadis itu menangis. Lelaki tua itu hanya diam, menatap tanah. Abu Nawas menyentuh bahu pemuda itu perlahan. "Dan sekarang kau tahu," kata Abu Nawas lembut, "bahwa beban bukan hanya di punggung." Ia menjalar ke kaki, ke dada, ke perut, ke mata, dan hanya kejujuran yang bisa membebaskan. Ketiganya tak sanggup berkata apa-apa lagi. Tapi hati mereka mulai retak. Bukan karena hancur, tapi karena bentengnya runtuh. Abu Nawas berdiri dan memadamkan pelita di tengah tenda.
Ia menyalakan dupa harum yang membuat ruangan dipenuhi aroma kayu manis dan gaharu. Suaranya tenang, nyaris seperti doa. Dalam dunia pengobatan, ada penyakit yang butuh ramuan, dan ada yang butuh pengakuan. Kalian, bertiga, sakit bukan karena tubuh kalian rusak, tapi karena jiwa kalian menyimpan luka yang saling melukai. Ia berjalan perlahan, menatap satu persatu. Kau, ujarnya kepada lelaki tua, sakitmu adalah keadilan yang dirampas. Tapi sekarang, kau sudah tahu bahwa kau tidak dilupakan oleh kebenaran. Kau, lanjutnya kepada gadis, sakitmu adalah suara yang tak pernah terdengar. Tapi kini, kau telah berani membuka kebenaran yang terkubur. Dan kepada pemuda, Abu Nawas menunduk sebentar. Sakitmu adalah diam yang beracun. Tapi kini kau sudah bicara. Maka, tubuhmu akan segera bebas. Ia mengambil sepotong roti, membaginya 3, dan memberi pada masing-masing. Makanlah ini bersama. Bukan sebagai obat, tapi sebagai awal dari penyembuhan. Karena sakit yang kalian derita, berasal dari kenyataan yang kalian tolak. Dan kini, kenyataan itu telah diterima. Keesokan harinya, lelaki tua itu datang kembali ke tenda Abu Nawas dengan mata yang lebih cerah. Semalam aku tidur nyenyak untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ujarnya penuh haru. Jantungku tidak lagi berdebar-debar. Gadis muda itu juga terlihat lebih segar. Wajahnya tidak lagi pucat. Muntahku berhenti, dan perutku tidak sakit lagi. Aku merasa ringan, seolah beban berat sudah terangkat dari dadaku. Pemuda yang semula lumpuh mencoba berdiri dengan tertatih-tatih. Ia tersenyum penuh harapan, kakiku mulai bisa bergerak. Aku merasa tubuhku kuat kembali. Abu Nawas tersenyum puas, tubuh memang akan mengikuti hati yang telah sembuh. Jangan pernah takut mengungkapkan kebenaran, karena itu adalah kunci kesehatan sejati. Ketiganya saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa bukan hanya tubuh mereka yang sembuh, tapi juga hati yang telah terluka. Di tengah tenda yang mulai ramai, Abu Nawas duduk santai sambil memegang gelas teh hangat. Ingatlah, katanya pelan tapi tegas, kadang sakit bukan hanya soal tubuh yang lemah, tapi juga hati yang terluka. Ia menatap ketiga pasiennya, yang kini sudah berubah wajahnya. Kalian bertiga ibarat benang yang kusut. Satu masalah yang dibiarkan tanpa penyelesaian akan menjerat lebih dalam. Abu Nawas tersenyum nakal. Kalau ingin sehat, jangan cuma minum ramuan dan tidur cukup. Berani jujur, berani memaafkan, itulah obat paling mujarab. Ketiga pasiennya mengangguk, menyadari bahwa lebih dari sekadar fisik, mereka belajar arti kejujuran dan pengampunan. Beberapa hari setelah kesembuhan ketiga pasiennya, Abu Nawas berjalan santai di pasar Baghdad yang ramai. Suara pedagang, teriakan anak-anak, dan aroma rempah-rempah memenuhi udara. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, Abu Nawas mendengar bisikan-bisikan kecil dari sudut-sudut pasar, percakapan yang seolah membawa pesan terselubung. Ia mendekati seorang penjual kain tua yang sedang berbicara pelan dengan pembelinya. Ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan di sekitar rumah sang juru tulis, kata penjual itu dengan nada serius. Abu Nawas mengangguk, memperhatikan setiap kata dengan seksama. Rasa ingin tahunya terus meningkat ketika mendengar tentang keretakan hubungan keluarga dan intrik yang tersembunyi di balik layar. Abu Nawas tahu, ketiga pasiennya hanyalah bagian kecil dari cerita besar yang belum terungkap. Ada konflik lama yang menunggu untuk diselesaikan, dan disitulah ia harus turun tangan bukan hanya sebagai tabib, tapi juga sebagai penengah dan pelindung. Dengan langkah mantap, Abu Nawas menyadari bahwa pengobatan bukan hanya merawat tubuh, tapi juga menyembuhkan luka-luka yang tak kasat mata di antara manusia. Beberapa hari berlalu, Abu Nawas kembali bertemu ketiga pasiennya. Kali ini, suasana lebih serius. Kalian bukan hanya sembuh secara fisik, katanya, tapi kalian juga harus menghadapi akar masalah yang lebih dalam, konflik keluarga yang belum selesai. Gadis muda itu terdiam, air matanya kembali mengalir saat ia mengingat masa lalu. Lelaki tua menarik napas panjang, dan pemuda yang dulu lumpuh mulai menunjukkan keteguhan di matanya. Abu Nawas tahu, mereka siap untuk langkah berikutnya. Ia mengajak mereka bertemu di rumah gadis tersebut, tempat asal mula sakit yang melingkupi mereka. Di sana, mereka harus berbicara jujur, saling memaafkan,
dan membangun kembali kepercayaan yang telah lama retak. Abu Nawas percaya, hanya dengan menyembuhkan luka hati yang paling dalam, mereka bisa benar-benar sembuh dan menjalani hidup baru yang penuh harapan. Malam itu, di dalam rumah sang juru tulis, suasana terasa tegang. Abu Nawas mengundang ketiga pasiennya untuk duduk bersama di ruang tamu yang diterangi cahaya temaram lampu minyak. Dinding rumah penuh dengan lukisan kaligrafi yang indah, namun keindahan itu tak mampu menghapus keretakan yang menganga di antara mereka. Gadis muda itu menatap ayahnya dengan mata berlinang, sementara lelaki tua berdiri di sudut ruangan dengan wajah penuh penyesalan. Pemuda yang dulu lumpuh kini duduk tegak, berusaha menahan gemuruh emosi dalam dada. Abu Nawas duduk di tengah, berperan sebagai penengah dan pembawa kedamaian. "Jangan biarkan kebencian dan kesalahpahaman menghancurkan kita," kata Abu Nawas dengan suara lembut namun tegas. "Kebenaran yang terlambat diungkapkan masih lebih baik daripada kebohongan yang terus berlanjut. Kini saatnya kita buka lembaran baru, bersama." Satu persatu, mereka mulai berbicara tentang ketakutan, kekecewaan, dan harapan yang selama ini tersembunyi. Suasana yang awalnya kaku mulai mencair, dan meskipun air mata terus mengalir, hati mereka mulai merasakan hangatnya pengampunan. Hari-hari berikutnya di rumah juru tulis dipenuhi dengan suasana yang berbeda. Abu Nawas mengamati perubahan yang mulai tumbuh. Gadis muda itu kini sering tersenyum meski masih ada kesedihan di matanya. Lelaki tua mulai membantu pekerjaan rumah dengan ringan tanpa beban, dan pemuda yang dulu lumpuh semakin kuat melangkah. "Pengampunan bukan tanda kelemahan," kata Abu Nawas suatu sore sambil menyiram tanaman di halaman, melainkan kekuatan untuk melepaskan beban yang mengikat jiwa. Ketiga sahabat itu pun belajar memberi maaf kepada diri sendiri dan orang lain. Mereka mengerti bahwa luka lama tidak akan sembuh jika terus diungkit tanpa niat memperbaiki. Abu Nawas mengingatkan mereka untuk menjaga hati, karena hati yang damai adalah awal dari tubuh yang sehat dan kehidupan yang bahagia. Tak lama setelah hati mereka mulai damai, sebuah kabar buruk menyebar di Baghdad. Sebuah wabah penyakit ringan tapi mengganggu mulai menular di pasar dan lorong-lorong kecil. Ketiga sahabat yang dulu sakit pun merasa khawatir akan keselamatan mereka dan keluarga. Abu Nawas pun turun tangan, bukan hanya sebagai tabib, tapi juga sebagai guru. Ia mengajarkan pentingnya kebersihan dan menjaga kesehatan di tengah keramaian. Penyakit bisa datang kapan saja, tapi dengan ilmu dan kebersihan, kita bisa melawannya, katanya kepada mereka. Ketiganya ikut membantu Abu Nawas menyebarkan pesan ini ke seluruh penjuru pasar. Mereka memahami bahwa kekuatan mereka kini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk komunitas. Pasar Baghdad riuh dengan suara tawa dan obrolan, namun kini ada semangat baru yang menyebar. Abu Nawas bersama ketiga sahabatnya menggerakkan warga untuk membersihkan pasar, mencuci tangan dengan air dan sabun, serta menjaga jarak saat berdagang. "Ini bukan hanya tentang kesehatan," ujar Abu Nawas, "tapi tentang saling menjaga dan bertanggung jawab satu sama lain." Perlahan, wabah penyakit yang mengganggu mulai mereda. Warga yang awalnya ragu kini mulai percaya dan mengikuti anjuran Abu Nawas. Ketiga sahabatnya, yang pernah sakit dan sembuh, kini menjadi teladan dan pengingat akan pentingnya kesehatan dan kebersamaan. Baghdad kembali hidup dengan penuh harapan, berkat kebijaksanaan dan ketulusan hati seorang tabib bernama Abu Nawas. Malam itu, Abu Nawas duduk di tepi sungai Tigris, memandangi gemerlap bintang di langit Baghdad. Ia tersenyum puas, mengenang perjalanan yang telah dilalui bersama ketiga sahabatnya. Dari sakit yang menyatukan, kebohongan yang terungkap, hingga pengampunan yang menyembuhkan. Kesehatan bukan hanya soal tubuh yang kuat, gumamnya pelan, tapi juga tentang hati yang jujur, pikiran yang damai, dan jiwa yang penuh kasih. Ketiga sahabatnya duduk di dekatnya, kini telah menjadi pribadi baru, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih peduli. Mereka mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas, bukan hanya sebagai tabib, tapi sebagai guru kehidupan. "Setiap luka, setiap sakit, membawa pelajaran," kata Abu Nawas menutup malam itu, "dan setiap pelajaran adalah langkah menuju kehidupan yang lebih baik." Dengan hati yang ringan dan penuh harapan, mereka menatap masa depan Baghdad yang cerah, siap menghadapi apapun bersama-sama. Tamat.